Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Saat Kicul sedang bersama Yuwijung, wanita dari Tiongkok yang dipanggil Nona Li menelponnya dan mengatakan pastilah Kicul sangat sibuk sehingga tidak sempat menemuinya. Kicul pun berjanji akan menemuinya di bar lantai 1 dan meminta agar menghubungi anak buahnya jika butuh sesuatu. Saat kembali ke meja, Kicul membahas tentang ibu Yuwijung, tapi Yuwijung meminta untuk tidak membahasnya. Kicul pun meminta maaf karena saat itu dia pergi tanpa permisi, sebab tidak ingin menyulitkan Yuwijung setelah ibunya membunuh ayahnya. Kicul mengatakan kalau sebagian dari impiannya hampir terwujud. Mendengar itu, Yuwijung pun mencoba untuk menggali informasi usaha apa yang sedang Kicul jalankan. Kicul tidak menjawab, tapi mengalihkan perkataannya bahwa dia akan menepati janjinya, lalu memberikan sebuah kertas yang berisi lukisan Yuwijung. Saat kembali, Yuwijung pun teringat kalau saat itu impian Kicul adalah memiliki bar, restoran, dan juga salah satunya menikahi Yuwijung. Tidak berapa lama, Kicul pun tiba di hotel untuk menemui Nona Li. Tapi Junmo ditahan pengawal Nona Li ketika hendak mengikuti Kicul. Saat Kicul memberikan tas yang berisi uang dan jam, Nona Li menjatuhkannya karena merasa uang itu tidak sebanding dengan kerugiannya saat pengiriman malam itu gagal. Nona Li terlihat kesal meskipun Kicul sudah meminta maaf. Nona Li memberitahu kalau kedatangannya atas permintaan Kanemoto setelah menghubungi ayahnya. Ketika Nona Li hendak pergi, Kicul menahannya dan menaikkan pesanan, bahkan berjanji akan menanggung biaya tambahannya sambil kembali menyerahkan tas tadi. Kicul terkejut saat Oyama anak buah Kanemoto ternyata sudah di Korea dan meminta untuk menemuinya besok. Informasi kedatangan Oyama pun sudah didapatkan oleh Changsi dan memberitahu kalau mereka menginap di hotel yang sama dengan geng Tiongkok. Junmo mengatakan mungkin mereka akan membahas masalah penyerangan kemarin, sehingga Changsik pun meminta agar menyadap kamar mereka masing-masing. Do Hyung pun lalu memberikan Junmo sebuah alat penyadap. Sebelum pergi, Junmo bertanya pada Changsik kapan Yuwijung bisa berhenti bertemu dengan Kicul. Karena tidak mendapat jawaban yang jelas, Junmo mengatakan, ayo tangkap mereka dengan bukti yang terkumpul agar semuanya selesai. Sementara itu, 2 orang anak buah yang ditembak Seo melapor ke kantor polisi kalau mereka kehilangan bosnya. Karena menyebut bosnya manajer, polisi itu pun bertanya apa nama perusahaannya, tapi malah membuat kedua pria itu tertawa. Saat mereka menceritakan kalau bosnya diculik, muncul seorang detektif yang bernama Wang yang mengetahui kalau bos mereka yang hilang juga pengedar. Pria itu pun menceritakan awal mula bosnya diculik dan mengatakan kalau pengedar yang mereka temui itu adalah lulusan SMA Yoksam yang bernama Yangkis. Saat Wang bertanya dari mana mereka tahu, pria itu pun mengatakan kalau mereka menemukan tiket pertandingan bisbol SMA tersebut. Mendengar itu, Wang tertawa karena tahu kalau mereka sedang teler. Keesokan harinya, Oyama meminta Kicul untuk menemuinya dan hanya boleh membawa 1 anak buah. Dan Kicul memilih Junmo. Saat hendak pergi, tiba-tiba 2 orang polisi yang tadi mendapat laporan menghentikan mobil mereka. Saat Junmo menanyakan surat perintahnya, polisi itu malah mencubit pipi Junmo dan mengatakan, kau pasti anak baru. Polisi itu pun bertanya pada Kicul apakah dia melihat Yankes dan menuduhnya yang telah membunuh pria yang ditembak Seo. Mendengar ribut-ribut, Jongbai dan Hesung pun langsung keluar dan ternyata detektif itu mengenal mereka. Detektif itu tahu kalau semua anak buah Kicul berasal dari sekolah Yoksam. Saat Kicul permisi pergi, detektif itu malah menghalanginya dan mengancam Kicul kalau benar Yankes pembunuhnya, kejahatan mereka bukan kasus narkoboy lagi, tapi sudah kekerasan. Saat detektif itu bertanya nama Junmo, Junmo menjawab Yankes karena merasa kesal. Diam-diam, kedua polisi tadi mengikuti Kicul. Di jalan,
Oyama pun memberitahu kamar tempat pertemuan mereka. Sementara itu, sebelum mereka tiba, semua petugas sudah bersiap-siap di dalam hotel. Do-young pun memerintahkan kalau mereka bergerak begitu ada bukti. Sebelum berangkat, Junmo sudah menyimpan alat sadap di kakinya. Para detektif pun sudah bersiap-siap saat melihat mereka tiba. Jong-bae, Hae-sung, dan juga Seo melihat kedua polisi tadi juga datang ke hotel. Dari ruang CCTV, Do-young diberitahu kalau geng Tiongkok diperiksa sebelum masuk, sehingga Do-young bingung bagaimana dengan Junmo nanti. Saat tiba giliran Junmo, Do-young memerintahkan untuk mengaktifkan alarm. Junmo pun permisi dengan alasan untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Junmo memberitahu Do-young kalau alat penyadap harus dibuangnya, tapi tiba-tiba Junmo mempunyai ide dengan memasukkannya ke dalam rokok karena sudah diperiksa. Dan saat kembali, Junmo hanya diperiksa di bagian kaki. Saat di dalam, Oyama meminta agar Junmo dan anak buah Tiongkok dipindah ke ruangan berbeda. Lalu anak buah Oyama menghidupkan musik yang membuat telinga Do-young sakit. Junmo merasa kesal karena pria itu tidak peduli saat Junmo meminta untuk mengecilkan volumenya. Oyama lalu memberitahu Nona Lee kalau kepolisian Jepang mulai mengawasi mereka dan tidak peduli ketika Kichul bertanya kenapa Kanemoto tidak datang. Nona Lee terlihat tidak senang karena Oyama ingin menemui ayahnya, sementara dia bukan Kanemoto. 계신가 보죠? Ternyata Oyama tahu kalau Profesor Yon merupakan peraciknya, sehingga mengatakan kalau 20 tahun yang lalu mereka langsung membeli dari Profesor Yon. Saat mengetahui kalau yang dibawa Kichul uang yang telah mereka setor, Oyama bertanya apa Kichul ingin berhenti dari bisnis tersebut. Mendengar penjelasan Kichul, kalau uang itu akan diminta kembali setelah barang dikirim, Nona Lee merasa Kichul terlalu ribet. Kichul lalu menjelaskan kalau penyebab transaksi malam itu gagal, salah satu dari anak buahnya berkhianat, tapi sudah dibereskannya. Dan masalah polisi yang memantau Kanemoto, Kichul menduga kalau pelakunya adalah anak buah Dong-hyuk yang melaporkan kehilangan bosnya. Oyama tidak setuju kalau Kichul menduga awalnya semua karena mereka, dan mengatakan kalau kemungkinan Kichul juga sedang diawasi karena pengadu tersebut. Untuk membuktikannya, Oyama meminta Kichul turun ke bawah dan memegang tas itu seolah-olah sedang menunggu pengedar. Sementara Oyama akan menunggu di atas dan melihat apakah ada polisi yang mengikutinya. Saat Kichul bertanya apakah itu perintah Kanemoto, Oyama mengancam jika Kichul menolak maka bisnisnya akan berakhir sampai di sini. Karena ingin membuktikan, Kichul pun akhirnya pergi dan mengajak Junmo. Sementara anak buah Kichul memantau kedua detektif itu, dan kedua detektif itu juga mengetahui keberadaan mereka. Tanpa sengaja, Jong-bae melihat Do-young. Melihat Kichul keluar, kedua detektif tadi langsung memantaunya. Demikian juga anak buah Kichul. Oyama mengatakan sebenarnya alasannya meminta Kichul turun agar dapat berbicara berdua dengan Nona Lee. Para detektif bersiap-siap untuk menangkap Kichul, tapi Do-young memerintahkan untuk tetap menunggu. Sementara, dua detektif tadi menebak apa isi tas yang dibawa Kichul. Oyama lalu menelpon Kanemoto dan menjelaskan kalau Kanemoto ingin langsung berbisnis tanpa bantuan Kichul. Kanemoto mengatakan pada Nona Lee kalau dia memakai perantaraan Kichul karena tidak ingin namanya tersangkut dengan bisnis narkoboy. Sehingga saat polisi Jepang menyelidikinya, akan menyalahkan preman Korea. Kanemoto pun berencana memakai geng lain selain Kichul, dan meminta Nona Lee untuk mengirimkan barang yang sama seperti yang biasa dipesannya melalui Kichul. Bahkan bersedia membayar lebih besar 15% dari yang Kichul bayarkan. Sementara karena sudah lewat dari 5 menit, Kichul pun akhirnya memilih untuk masuk kembali. Dan kedua detektif tadi senang karena merasa mendapat kasus besar. Melihat kedua detektif itu keluar, Do-young merasa kesal
karena bingung siapa mereka. 저 새끼들은 뭐야 진짜. Seo dan Hesung pun mencoba untuk menghalangi mereka, tapi ditahan detektif satunya. Sementara detektif Wang berhasil masuk ke dalam. Saat Kicul masuk, Oyama berkata kalau semua keputusan ada di tangan Nonali. Sementara di luar, Junmo mencoba bertanya pada pengawal Nonali apa dia bisa bahasa Korea. Karena tidak menjawab, Kicul pun lalu menawarkan mancisnya saat melihat pengawal itu masih menggunakan korek api. Melihat detektif Wang mendekat, Junmo pun langsung memberitahu kalau polisi datang dan meminta pengawal Nonali untuk membawa mereka keluar, sementara dia akan menangani detektif tersebut. Detektif itu lalu bertanya apa yang sedang dikerjakan Kicul di dalam, bahkan langsung menampak Junmo. Saat Kicul keluar, Junmo tetap berusaha untuk menahan detektif tersebut, sehingga membuat detektif itu marah dan langsung memukul Junmo. Tidak tinggal diam, Junmo pun langsung membalasnya. Setelah mendapat perintah Doyung, 2 orang detektif naik dan bertanya siapa yang harus mereka tangkap. Kedua detektif itu pun langsung menangkap Wang, sehingga Junmo bisa pergi. Tapi Wang berhasil kabur dan meninggalkan kartu anggotanya, sehingga kedua detektif itu pun memberitahu Doyung kalau pria tersebut polisi sungguhan. Melihat Junmo berhasil kabur, Kicul pun meminta agar mereka keluar setelah keadaan tenang. Sementara itu, tiba-tiba Doyung menyadari kalau Jongbai sedang memperhatikannya. Tapi Jongbai langsung berbalik saat mendengar Hesung dan Seo kembali. Sementara itu, Nonali melihat darah di belakang Junmo. Nonali bertanya kenapa Junmo tidak membiarkan polisi itu masuk, karena mereka hanya berbicara. Junmo mengatakan kalau paspor Nonali palsu dan itu akan menjadi alasan polisi tersebut. Tapi Nonali mengingatkan kalau keadaan akan menjadi lebih rumit. Junmo menjelaskan kalau mereka belum pernah mendapat masalah sebelumnya, dan luka di punggungnya bukan karena perkelahian tadi. Nonali meminta pengawalnya untuk mengobati luka Junmo. Sementara di lobi, detektif Wang marah karena resepsionis tidak memberitahu siapa yang membuking kamar pertemuan tadi. Karena tidak diberitahu, Wang mengancam akan memberinya catatan kriminal. Temannya pun datang dan memberitahu kalau dia tidak menemukan apa-apa. Saat melihat Junmo, Nonali sepertinya tertarik padanya. Nonali lalu memberitahu Kicul kalau Kanimoto ingin memakai perantara lain dan menaikkan harga 15%. Mendengar itu, Kicul pun mengatakan kalau dia akan membayar 2 kali lipat. Tapi Nonali berkata kalau masalahnya bukan karena uang, tapi bagaimana Kicul mengembalikan kepercayaannya. Melihat luka Junmo, Nonali berkata kalau Kicul beruntung mempunyai anak buah yang setia, dan bertanya pada Junmo kenapa dia rela melakukan hal tersebut. Junmo mengatakan kalau dia percaya pada bosnya. Bahkan pengawal Nonali mengatakan kalau Junmo nampaknya memang orang baik. Di hadapan Kicul, Nonali menghubungi Oyama dan berkata kalau dia akan berpikir sebelum memutuskan pilihan. Kemudian Nonali akhirnya memakai jam pemberian Kicul dan meminta agar diberi pemandu wisata karena ingin berjalan-jalan. Lalu mengatakan pada Junmo, kau tidak bisa karena baru memukul polisi. Tidak berapa lama, Oyama pun menghubungi Kicul dan meminta bicara pada Nonali. Oyama mengatakan kalau Kanimoto marah karena polisi tadi, dan sementara menghentikan perdagangan tersebut, sehingga membuat Kicul terkejut. Oyama mengatakan akan memulai perdagangan kembali saat kondisinya sudah kembali aman. Mendengar itu, Doyung pun merasa kesal. Sementara itu, Nonali merasa curiga melihat gerak-gerik Junmo seperti gelisah. Nonali mengatakan pada Kicul tanpa pelanggan percuma memproduksi barang, sehingga Kicul meminta saran apa yang dapat dibantunya. Nonali berkata kalau tidak ada yang dapat dilakukannya, karena Kanimoto adalah rajanya. Karena sudah menyerang polisi, Nonali berkata pada Junmo kalau rambutnya akan berubah saat bebas dari penjara,
Tapi Junmo meyakinkan kalau hal itu tidak akan terjadi, sehingga membuat Nonali tersenyum. Mendengar itu, Nonali pun berkata, jadilah pemanduku begitu masalahmu selesai. Dan sepertinya, Nonali mulai tertarik pada Junmo. Di tempat berbeda, kedua detektif tadi pun mendatangi markas Kicul. Anak buah Kicul pun berusaha untuk menahannya. Tapi hal itu malah membuat Wang emosi dan memukul mereka. Setelah melihat CCTV, anak buah yang di dalam pun mengunci pintu. Bahkan tidak peduli saat kedua detektif itu menunjukkan kartu anggotanya, yang membuat detektif Wang memukul pintu tersebut. Sementara anak buah Kicul hanya diam dan melihat. Akhirnya, Wang berhasil merusak pintu tersebut. Saat Byung-woo mengingatkan Wang, meskipun dia polisi tapi tidak bisa bertindak seperti itu, Wang malah mendorong dan hampir memukulnya. Dan detektif yang satunya menodongkan senjata pada mereka. Wang tidak percaya saat Byung-woo berkata tidak tahu kemana Kicul pergi, dan juga nomor teleponnya. Hal itu pun membuat Wang langsung memukuli Byung-woo dan menghajar anggota yang lain. Di tempat berbeda, Jong-bae pun memberitahu hal itu kepada Kicul. Kicul meminta Seo untuk menutup seluruh toko dan bersembunyi. Junmo lalu mengatakan kalau hal tersebut karena dia dan akan menyelesaikannya dengan menyerahkan diri ke polisi. Tapi saat Junmo hendak pergi, Kicul melarangnya. Junmo mengatakan kalau hal ini dilakukannya agar Kicul dan bisnisnya aman dan memastikan kalau dia pasti bisa mengatasinya. Dan jika berhasil, Junmo meminta izin bergabung pada bisnis Tiongkok dan Jepang, lalu pergi menuju kantor polisi.